Jangan sedih gitu dong. Terharu ya. Saya terharu banget kayak, aduh kok bisa gitu dirobohin gitu loh. Oke. Nah, Pak, berarti kalau dari pengalaman Bapak sendiri, investasi Bapak yang Bapak lakukan dalam properti itu malah bukan rumah, lebih apartemen karena needs ya Pak ya? Karena needs Bapak. Nah, itu tuh apakah pede, maksudnya Bapak pede nggak untuk merekomendasi beli rumah tuh kalau ada needs dulu? Atau kenapa apa harus rumah dulu atau boleh nih sebenarnya ya kalau nggak butuh-butuh banget kayak saya aja apartemen dulu boleh, tanah dulu boleh gitu. Menurut Bapak gimana nih Pak? Oke. Sebenarnya mungkin aku mulai berangkat dari contoh aja deh. Boleh. Jadi sebenarnya menurut Bene itu yang benar house before cars or car before house. Menurut saya Ya. saya penthouse before car sih. Betul sekali. Good. But mostly people don't do that. Jadi gini, ada temanku yang kayak gitu ya. Jadi kayak aku bilang pola pikirmu kok aneh ya. Maksudnya like jadi dia kerja dia punya mobil tapi nggak punya rumah. Terus dia bela-belain cari kos-kosan yang punya parkir mobil. Kan susah tuh. Iya kan? Iya. Akhirnya jadi jauh dong lokasi dari rumahnya, betul gak? Harusnya kan supposedly kamu cari kosan dekat kantor tinggal walking distance dong. Iya. Nah terus akhirnya itu agak lucu ya, maksudnya kayak pola pikirnya menurutku agak jadi lu nggak bakal bisa saving banyak kalau lu kayak gitu loh. Jadi kayak cars kamu setahun keluar STNK pajak, terus kemudian keluar bensin gitu kan, terus belum lagi spare part kalau rusak gimana ya kan. Terus kemudian time lagi, kamu butuh waktu lagi, terus parkiran lagi, bayar parkiran gitu. Itu semuanya like costing you money gitu loh. Jadi menurutku nggak masuk akal gitu loh, tapi people do that gitu loh ya kan. Nah ini yang aku mau sadarkan sih. Jadi sebenarnya melalui podcast ini juga bagus ya. Semoga teman-teman bisa sadar juga. Harusnya house before cars gitu loh. Kita nggak apa-apa, kita biasa hidup hemat gitu kan. Aku sampai sekarang aja pun juga bawa bekal dari rumah kok, aku nggak malu, gitu loh. Terus kemudian aku kemana-mana naik motor kok, nggak malu, gitu. Jadi Jakarta kayak, ini ya Pak ya, kalau naik mobil kayak nyampenya besok gitu, jalannya 2 hari yang lalu gitu Pak. Iya. Nah lalu menjawab pertanyaan kamu ini kita muter dulu sebentar ya. Iya. Jadi kapan waktu yang tepat untuk beli baik itu rumah, apartemen ya sekarang juga kalau kamu bisa langsung. Halo teman-teman, selamat datang kembali di podcast Moneti Talk. Nama saya Benedikta Bersinar Berjaya Bahagia yang akan menjadi host untuk episode seru hari ini. Nah sebelum kita mulai, aku mau sedikit menjelaskan kali ya Moneti itu apa. Moneti adalah ekosistem kreatif dan wadah kolaborasi ide seputar bisnis, finansial, dan teknologi. Nah saat ini Moneti itu sedang mengembangkan ekosistemnya, mulai buku, website, podcast nih seperti yang sekarang kita lakuin ya. Ada event yang berbayar, media sosial, dan juga partnership. Nah untuk episode hari ini kita sedang kedatangan narasumber, itu Bapak Erik Hermanto. Kita formal dulu ya teman-teman ya, kita formal dulu nih. Yang adalah seorang praktisi properti dan pendidik yang telah mendedikasikan hidupnya lebih dari 1 dekade untuk mempelajari, mengajar, dan mempraktikkan seni investasi properti. Nah, dengan kombinasi latar belakang pendidikan teknik, sertifikasi di bidang properti, serta pengalaman manajerial, Pak Erik ini menjadi sosok yang dihormati dalam dunia properti di Indonesia. Nah, kita tepuk tangan dulu kali ya buat Pak Erik Hermanto. Selamat datang Pak Erik. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk datang ke studio kita di tengah hujan dan sendu ini ya Bapak ya. Pak Erik apa kabar Pak? Luar biasa. Luar biasa, semangat ya Pak ya. Iya dong. Saya nih mungkin dari awal pertama kali saya ketemu Pak Erik tuh di Book Talk Bapak di GI. Oh ya? Ya. You came? Ya, I came. Jadi saya datang, terus Pak Erik, saya sering datang ke Book Talk gitu kan Pak ya. Terus saya lihat Pak Erik ini yang semangat
kalau jawab tuh berdiri, suruh kita berdiri, suruh kita bernafas, dan kita ada satu slogan yang nanti mungkin bisa dipraktekkan kali ya Pak Erik ya. Nah Pak Erik, sebenarnya aku nih bisa dibilang Tunggu supaya membuktikan kamu datang. Slogannya apa dulu nah nih? itu dia Pak, sebenarnya jujur aja nih Pak, saya lupa slogannya. Nanti boleh kita praktekin bareng ya. Mungkin kayaknya kalau nggak salah pada dasarnya correct me if I'm wrong ya Pak Erik ya. Kayaknya kita tuh kayak bisa punya rumah kok gitu. Kayaknya kalau nggak salah slogannya itu, atau mungkin ya gitu deh gitu ya Pak ya. Aku mau ulang sekarang. Boleh, boleh banget, boleh. Ya? Apapun, siapapun kamu, apapun profesimu, kamu pasti bisa punya rumah. Dengerin. Yuk, tangan yuk. Pokoknya siapapun bisa punya rumah, dan hari ini kita mau obrolin mungkin tips dan triksnya pengalaman pribadi dari Pak Erik sendiri gitu ya. Nah Pak, yang pertama nih Pak Erik, aku mau tahu dong Pak, sebenarnya definisi dari properti itu apa sih Pak sebenarnya Pak? Itu pertanyaan bagus. Jadi memang properti memang agak luas sih pengertiannya. Sebenarnya properti kalau kita lihat akar katanya is a thing. Sebenarnya suatu benda gitu loh. Properti itu kalau dari akar katanya bisa tangible sama intangible. Jadi yang berwujud ataupun yang tidak berwujud. Nah, cuman memang jadi ya properti itu thing gitu loh. Laptop, mikrofon, apa namanya nih? Tumbler. It's a thing, it's a property gitu loh. Nah cuman memang di Indonesia ini konotasinya itu properti lebih ke rumah. Ketika kamu ngomong properti pasti berkaitan dengan rumah, tempat tinggal, gedung, kantor kayak gitu loh. Nah seperti itu. Jadi teman kalau dalam artian luas ya bahkan kayak lukisan juga itu adalah properti gitu loh. Bahkan kita punya idea, it's a property too, but sifatnya intangible gitu kan. Kayak gitu. Oke. Mungkin kalau yang orang, mungkin sekarang properti itu dibayangannya lebih ke aset gitu ya, kayak rumah gitu ya Pak ya. Orang Indonesia berpikirnya ke sana gitu loh. Oke. Jadi konotasinya ketika kita ngomong properti, mereka punya mindsetnya ke rumah gitu loh. Oke. Nah, kalau dari Pak Erik sendiri gitu, kenapa Pak sangat tertarik dan menekuni dunia properti gitu? Ya, jadi memang passionku ada 4 sebenarnya. Jadi ini kita hidup mesti punya passion lah ya. Jadi supaya ketika kita ups and down itu, ketika kita ada passion, kita akan bisa live a life lah. Gitu kan. Ya kan hidup kan pasti ada kadang di atas, kadang di bawah gitu loh. Betul. Ya kan. Jadi kita perlu menemukan ataupun bukan menemukan, bisa membangkitkan passion kita gitu loh. Nah passionku ada 4. Yang pertama adalah di education. Terus kemudian yang kedua di property, yang ketiga meditation, aku suka meditasi. Terus kemudian yang keempat donor darah. Yes, so I dedicate my life to this for 4 dunia inilah. Edukasi, property, meditasi dan donor darah. Oke. Nah dari 4 itu nih salah satunya berarti udah ada properti nih, udah dari awal passion mulainya gitu ya Pak ya. Betul. What you like about properti gitu loh Pak, dunia properti ini gitu. Oke. Jadi setiap orang pasti perlu properti ya. Kita beraktivitas perlu properti, kita tinggal perlu properti, kita berkantor juga, mau kerja juga perlu tempat lah ibaratnya gitu. Ya bahkan yang kita lakukan sekarang, kita podcast pun kita perlu tempat gitu ya kan. Benar. Nah jadi like it is a basic needs ya. Jadi basic needs untuk orang. Kan kalau kebutuhan pokok itu ada 3 ya. Iya. Pangan, sandang, papan. Ya kan kebutuhan pangan, makanan, minuman, sandang, pakaian, papan ya tempat tinggal rumah. Betul. Walaupun sekarang ada kebutuhan pokok keempat. Apa tuh? Wifi. Betul. Benar sih, jujur itu jadi primer sih ya. Udah nggak ada internet, nggak ada wifi, kita udah kayak diem aja, bingung sih sebenarnya. Benar. Itu is joke ya. Iya, aman. Nah, terus ya jadi properti itu sebagai apa ibaratnya ya? Kalau kita tanya ke papa, mama kita ataupun ke kakek nenek kita gitu ya. Yang mereka percayai selalu 2 hal. Yaitu properti dan emas. Oh iya benar. Nah, jadi kalau misalkan kita mau bilang
Pa, Ma, kakek nenek gitu kan, aku mau investasi, mau beli properti nih, boleh gak? Pasti boleh. Aku mau investasi, mau beli emas, boleh gak? Pasti boleh. Pasti boleh ya. Karena mereka sudah percaya dari puluhan tahun ya kan, Bener. mereka percaya bahwa is good investment untuk jangka panjangnya bagus dan memang selalu akan naik karena it's a basic needs of human gitu. Oke. Karena itu jadi Bapak mau cari yang mau nekunin dan pelajari supaya dapat yang terbaik mungkin ya Pak Erik ya. Ya, dan juga low risk. Oh, dan low risk. Benar. Iya, Jadi iya. sifatnya kan properti itu kan scarcity ya. Jadi memenuhi satu kelangkaan. Emas juga memenuhi scarcity, kelangkaan. Jadi tanah kan ibaratnya bumi, nggak bisa dibikin bumi yang kedua gitu loh ya kan. Emas juga sama kan, emas juga sifatnya dari sumber daya alam dan terbatas, dan itu memang sudah dipercaya dari dulu sebagai alat penukaran lah. Betul. Alat tukar yang sah gitu loh ya kan. Betul. Atau mungkin kalau bahasa sekarang adalah world currency gitu loh, mata uang dunia. Benar. Jadi kamu emas dimanapun orang bisa terima gitu loh. Oke, benar-benar Pak. Yes. Oke. Nah, berarti karena Bapak Passion Days itu dalam kegiatan, nah untuk sekarang ini Bapak memang di bidang properti ya Pak berarti ya Pak? Betul ya, salah satunya. Yes. Oke. Nah, itu kegiatannya Bapak apa nih Pak, day to day-nya kalau dalam dunia properti ini? Ya. Pak Erik sendiri. Day to day aku masih ngajar sampai sekarang. Oke. Terus kita masih mengadakan beberapa seminar, terus masih keliling-keliling juga untuk talk show. Aku juga ada running. Aku ada running perusahaan bergerak di bidang property asset management. Oke. Jadi kalau orang punya aku punya lahan nih, aku nggak tahu mesti ngapain. Oke. Tim aku bisa bantu. Aku punya uang nih mau investasi properti, aku bagusnya yang mana? Atau aku pengen punya rumah pertama nih ya kan, caranya gimana gitu loh. Konsultan gitu ya Pak Erik? Konsultan juga. Terus kemudian kita juga ada tim yang bisa membantu untuk dari A sampai Z. Palu gada deh. Palu gada ya, apa lu mau gua ada? Apa yang lu tuh gua ada kebetulan nih. Dari feasibility study, terus kemudian sampai merencanakan, terus keluar angka-angkanya, ROI-nya, yield-nya, terus sampai payback period-nya kapan, terus kemudian ini mesti bangun keluar uang berapa, terus sampai kontraktornya, arsiteknya. Wah, kita bisa A to Z ya? Ya, A to Z betul. Wah, end to end sekali ya berarti End to end ya. sekali. Betul sekali. Iya. Yes. Oke, berarti kalau misalnya itu apakah sampai ke tahap misalnya dia punya lahan, dia mau bangun gedung dan itu kayak disewa-sewain, apakah sampai sedetail itu Pak Erik? Ya, kalau gedung sih untuk high rise kita belum, cuman untuk sampai 4 lantai kita bisa. Oh, baik. Berarti oke. Berarti step by step ya Pak Erik ya. Betul. Dan itu detail banget sih. Detail banget karena emang kita udah terbiasa, misalkan kita bangun kos-kosan gitu kan. Kita udah terbiasa bangun kos-kosan. Jadi kayak kamarnya, posisinya, ruangannya minimal berapa, hadap mana, itu posisi WC-nya, kita udah pikirkan semuanya, balkon kita udah ada best practice-nya lah sebelumnya. Oke. Boleh banget nih teman-teman yang lagi pengen bikin kos-kosan, mungkin mimpinya kos-kosan, boleh banget di cekidot Pak Erik Hermanto ya. Oke. Nah, Pak, aku mau tahu dong Pak, kalau pengalaman Bapak nih punya rumah. Dia kan Bapak kan udah nih ya kayaknya berapa tahun sih Pak sebenarnya di dunia properti ini Pak, Bapak? Dari 2012 ya. Dari berarti 2012. Ya 23 tahun. 13 tahun. 13 tahun ya. Ya. 13 tahun udah belasan tahun gitu ya Pak di dunia properti ini, terus bisa sekarang sampai punya perusahaan konsultan. Nah, Pak, itu pengalaman Bapak nih Pak, punya rumah pertama Bapak tuh gimana tuh Pak? Apakah prosesnya mungkin ada nggak Pak Erik buat Pak Erik gitu Pak? Maksudnya ada nggak sosok mungkin Pak Eriknya Bapak yang bantuin buat konsul apa gimana gitu? I see. Pertama kali kan memang waktu itu aku masih belum married ya. 2012 aku ikut course di Panangian School of Property. Oke. Ya, jadi itu foundernya oleh Pak Panangian Simanung Khalid. Nah, sampai terus kemudian aku ikut di sana, terus aku belajar tentang properti, ya kan, ngambil sertifikasinya. Terus kemudian Pak Panangian melihat, oh ini Sherik punya talenta mengajar dan cocok,
dan aku sudah praktekkan ilmunya, terus kemudian dia rekrut aku sampai sekarang jadi dosen di sana gitu. Oke. Ya, jadi nah dari situ sebenarnya malah investasi pembelian properti pertamaku malah bukan buat rumah pertamaku gitu loh. Jadi sebenarnya malah lebih ke invest sih. Oke. Jadi waktu itu kita mulai start tahun 2012 itu mulai dari apartemen. 2012 nah terus kemudian 2016 aku mau merit, baru 2015 aku beli buat rumah pertama. 2015. 2015 Oke. betul. Jadi setelah udah invest beberapa kali tuh. Oh, berarti Ya. kayak latihan dulu ya Pak? Apa gimana Pak? Dapat feelingnya dulu apa gimana Pak rasanya? Jadi memang karena waktu itu belum ada needs ya. Oh, Belum oke. ada needs untuk rumah pertama. Jadi kayak lebih sayang ya. Lebih sayang kayak lebih mikirin kayak buat invest dulu aja karena belum ada needs-nya gitu loh. Invest as in tuh beli tapi tidak Bapak tinggalkan? Betul, betul. Oh, Disewakan. oke. Disewakan. Ya. Oke. Malah ada yang lebih ekstrim lagi. Salah satu peserta itu, salah satu murid ya. Dia invest di apartemen, terus kemudian dia sewakan. Dia mikirnya begini. Ini ekstrim sih, ini ekstrim. Oke, gimana? Ya, dia sewakan per bulan itu kan 10 juta per bulan. Oke. Nah terus kemudian dia bilang, kenapa gua nggak ngontrak, kenapa gua nggak ngekos aja gitu loh. Gua ngekos cuma 2,5 juta per bulan. Terus jadi dia beli apartemen, dia belum punya rumah gitu loh. Oke. Jadi dia beli apartemen terus dia sewain 10 juta per bulan, dia sendiri ngekos 2,5 juta per bulan. Jadi kayak cash flow-nya positif. Like it's very brilliant idea. Nah, Iya lagi. Iya ya, nggak kepikiran lagi bener juga. Beli sewain orang kitanya ya udah gitu kan. ya. Iya bener. Nah, terus kalau dari saya waktu itu memang waktu itu belum ada needs untuk punya rumah. Jadi waktu itu masih tinggal bareng sama si mama kan. Oke. Karena papaku udah nggak ada. Oke. Dari 17 waktu aku 17 tahun papaku sudah nggak ada. Oke. Jadi kayak aku anak sulung dan cukup mandiri dan Oke. dewasa lebih cepat lah dibanding teman-teman yang lain. Nah, terus juga mesti jagain si mama kan. Iya bener. Nah, cuma waktu itu udah ada kebutuhan, ada needs untuk menikah. 2016 terus jadi 2015 aku baru beli cari rumah gitu loh. Oke. Cari rumah yang deket juga sama mama gitu loh. Oh, Jadi oke. supaya bisa merawat di masa tuanya lah, nggak jauh. Oke. Seperti itu. Nah milih rumah pertama itu tuh Pak. Nah itu kan kayak ada rumah kan. Apakah It's pede nih? unforgettable. Oh forget. Itu dia nih. Boleh di-spill gak nih? Everyone beli rumah pertama pasti nggak akan lupa momennya, Oh iya. nggak akan pernah lupa. Boleh di-spill dikit Ya, ya nih Pak. jadi Unforgettable-nya. memang waktu itu aku sampai lagi hujan deras gitu ya, kayak gini gitu ya, sampai banjir gitu ya. Iya. Aku sampai survei itu lokasi gitu loh. Oh Jadi iya? aku banjiran jalan sampai seperti itu. Mau lihat gitu loh, maksudnya kalau daerah banjir itu di sana semana sih gitu loh, ya kan? Oke. Itu sampai segitunya. Oke. Karena saking kayak apa namanya, jangan sampai salah beli gitu loh, ya kan? Tapi ya tetap aja kecele juga sih. Jadi kayak waktu itu kan oke, kita udah hitung nih budgetnya sekian, terus kemudian kita mau renovasi kecil aja, ya kan? Jadi kita nggak mau renovasi banyak. Oke. Rumah itu sangat rapi sekali, terus lokasinya bagus dan dekat dengan rumah mama saya. Apa namanya? Jadi aku tertarik. Nah tapi masalahnya itu adalah rumah make up tapi bobrok. Rumah makeup maksudnya gimana Pak? Saya belum ngerti Pak. Wah bagus nih. Ibaratnya kalau ngeliat si Bene sekarang cantik ya, lu mesti lihat dia pas bangun tidur. Oh jangan. Kalau gitu jangan. Iya jangan itu gitu. Ya nggak jauh beda kok Pak. Bercanda. Iya nggak jauh beda. Ini cuma di dempul. Oh ngerti. Nah Iya, jadi iya, pada saat iya. aku ngeliat itu rumah, memang rapi banget, bos, bersih banget, bagus Oke. sekali gitu ya. Sampai kayak wow, this is apa namanya, pemiliknya telaten nih gitu Iya, ya iya. kan, bersih banget. Ternyata ketika kita udah beli terus kemudian apa namanya, kita mau renovasi, kayak tukangnya bilang dong, Pak ini tiap kali saya getok-getok ini lantainya geter karena 2 lantai ya. 2 lantai, pas dia di lantai 2 lantainya geter gitu loh. Terus oh ya udah deh, stop dulu deh kalau gitu. Coba kita cek dulu ada apa gitu ya.
Terus kemudian setelah kita cek, ternyata kita bongkar plafon atasnya dan platnya itu ternyata besinya udah kelihatan. Artinya konkritnya atau betonnya itu udah pada celopok semuanya gitu loh. Harusnya besi itu nggak boleh, tulangannya itu harusnya nggak boleh kelihatan. Jadi harus dibungkus sama betonnya. Oke. Nah ini pada saat kita bongkar ternyata beton Udah besinya kelihatan tulangannya gitu kelihatan. ya? Waduh. Terus kemudian kayak kita pegang itu sudah kayak bubur gitu loh, kayak kayu lapuk yang udah kena rayap. Kebayang ya? Iya, kebayang. Depannya bagus, begitu kita toel tuh langsung celos, Oke. langsung blos gitu loh. Oke. Ini sama, jadi kelihatannya besi tulangannya itu kayak intact, kayak utuh, tapi begitu kamu remes langsung ceres, langsung jadi Bubur serpihan powder, jadi serpihan besi gitu loh. Paham, kebayang ya? Waduh. Nah, terus aku bilang, wah ini udah nggak bisa nih. Akhirnya, dirobohin lah rumah itu. Dirobohin. Bangun ulang. And it's very, very, very consume my energy, my money, and my thought is very, very consuming. Oh, pantas unforgettable ya Pak Heri? Ya. Tapi bukan itu doang maksudnya. Itu udah setiap orang pasti unforgettable lah. Oh. Pasti setiap orang. Berarti bisa dibilang kayak beli rumah. Itu sorry Pak, itu Beli berarti tanah doang. Iya. Beli tanah doang. Oke. Well, it's an experience, right? Ya, jadi memang ketika beli rumah, kan rumah itu kan ada dua jenis ya. Secara lihat dari apa ya? Lihat dari primary sama secondary ya. Apa ya kategorinya ya? Dari kalau bahasa Indonesia jadi jelek ya. Kalau rumah baru sama rumah bekas gitu kan jelek ya. Iya. Jadi bahasa Inggris aja deh. Primary sama secondary. Ya, second hand. Bahasa sekarang second hand. Second hand gitu ya. Okay. Karena kalau itu orang bilang kentang goreng sama french fries harganya beda. Kentang goreng lebih murah, french fries lebih mahal ya. Gila sih, keren. Boleh, benar-benar. Nah, jadi kita pakai bahasanya primary sama secondary aja. Okay. Jadi kalau primary itu rumah yang baru launching dari developer, terus kemudian kalau secondary itu berarti kayak second hand lah, rumah yang kedua. Jadi atau ya rumah bekas lah ibaratnya gitu kan. Yeah. Nah, cuman memang karena memang di daerahku memang nggak ada rumah baru, bukan nggak ada sih. Ada cuman kayak kurang cocok lah. Nah, cuman aku memang selalu beli secondary. Kenapa? Karena secondary itu harganya itu lebih menarik. Cuman memang kita harus pinter. Kita harus pinter tahu lihat barangnya gitu loh. Iya. Ya sama aja lah sebenarnya kalau kamu lihat barang second apapun ya mesti pinter-pinter. Kamu beli mobil second atau beli motor second ya kita harus pinter, ataupun laptop. Iya, laptop second juga, gitu handphone kan. juga Iya. sama, the same. Ya harus pinter milih lah. Benar. Nah, Jangan sedih gitu dong. Terharu ya. saya terharu banget kayak, aduh kok bisa gitu dirobohin gitu loh. Gitu. Oke. Nah, Pak, berarti kalau dari pengalaman Bapak sendiri, investasi Bapak yang Bapak lakukan dalam properti itu malah bukan rumah. Lebih apartemen karena needs ya Pak ya. Karena needs Bapak. Nah, itu tuh apakah maksudnya Bapak pede nggak untuk merekomendasi beli rumah tuh kalau ada needs dulu? Atau kenapa apa harus rumah dulu, atau boleh nih sebenarnya ya kalau nggak butuh-butuh banget kayak saya aja, apartemen dulu boleh, tanah dulu boleh gitu. Menurut Bapak gimana nih Pak? Oke. Sebenarnya mungkin aku mulai berangkat dari contoh aja deh. Boleh. Jadi sebenarnya menurut Bene itu yang benar house before cars or car before house. Menurut saya. Ya. Saya pengen house before car sih. Betul sekali, good. But mostly people don't do that. Jadi gini, ada temanku yang kayak gitu ya. Jadi kayak aku bilang pola pikirmu kok aneh ya. Maksudnya like jadi dia kerja dia punya mobil tapi nggak punya rumah. Terus dia bela-belain cari kos-kosan yang punya parkir mobil. Kan susah tuh. Iya. Ya kan? Iya. Akhirnya jadi jauh dong lokasi dari rumahnya. Betul gak? Harusnya kan supposedly kamu cari kosan dekat kantor tinggal walking distance dong. Iya. Nah, terus akhirnya itu agak lucu ya. Maksudnya kayak pola pikirnya menurutku agak
Jadi lu nggak bakal bisa saving banyak kalau lu kayak gitu loh. Oke. Jadi kayak cars kamu setahun keluar STNK pajak, terus kemudian keluar bensin gitu kan, terus belum lagi spare part kalau rusak gimana ya kan. Iya. Terus kemudian time lagi, kamu butuh waktu lagi, terus parkiran lagi, bayar parkiran gitu. Itu semuanya like costing you money gitu loh. Jadi menurutku nggak masuk akal gitu loh. Tapi people do that gitu loh ya kan. Nah ini yang aku mau sadarkan sih. Jadi sebenarnya melalui podcast ini juga bagus ya. Semoga teman-teman bisa sadar juga. Harusnya house before cars gitu loh. Kita nggak apa-apa. Kita biasa hidup hemat gitu kan. Aku sampai sekarang aja pun juga bawa bekal dari rumah kok. Aku nggak malu. Iya. Gitu loh. Terus kemudian aku kemana-mana naik motor kok nggak malu gitu Iya, loh. Jadi Jakarta kayak ini ya Pak ya, Iya. kalau naik mobil kayak nyampainya besok gitu, jalannya 2 hari yang lalu gitu Pak. iya. Nah lalu menjawab pertanyaan kamu nih, kita muter dulu sebentar ya. Iya. Jadi kapan waktu yang tepat untuk beli baik itu rumah, apartemen ya sekarang juga kalau kamu bisa langsung. Nah ada satu temanku juga dia salary 8 juta per bulan. Oke, terus kemudian kamu sekarang tinggal di mana? Oh aku tinggal di apartemen. Terus apartemennya apa? Sewa, dia bilang. Oke. Dulu tinggal di kos-kosan sih, cuman sekarang karena gaji udah naik, terus upgrade diri. Upgrade naik ke sewa apartemen. Oke, terus kemudian aku tanya, kamu sewa apartemen berapa per bulan? Sewa apartemen 2,5 juta per bulan. Oke, coba sekarang kamu cari deh di apartemen tersebut berapa harga apartemennya. Oh, harga apartemennya sekitar 250 juta sampai 300 juta. Oke, coba kamu pakai KPR, coba hitung berapa cicilan per bulannya. Cicilan per bulan sekitar 2,5 juta sampai 3 juta. Itu sama aja ya Pak ya? Sama aja. Terus kemudian Mending apa beli ya? bedanya? Iya. Apa bedanya kamu kenapa harus sewa? Kenapa kamu nggak beli aja gitu loh? Benar. Nah itu something yang orang nggak kepikiran. Dan something yang akhirnya dia nggak bisa oh ya bener juga ya dia bilang gitu kan. Iya. Nah kenapa nggak beli aja gitu loh ya kan? Iya. Nah kayak gitu. Jadi kalau untuk rumah tinggal, tempat tinggal sendiri yang kamu mau tinggalin itu kan kita bicara preferensi ya. Oke. Preferensi jadi kayak apapun nggak ada masalah. Bentuknya kayak gimana pun nggak apa-apa. Oke. Jadi kalau kamu sukanya tipenya yang maunya yang rumah, ya monggo silakan. Oke. Ada karyawanku juga dia tinggal di Tenjo. Jauh. Ya kan? Jauh. Nah terus setiap hari ke Jakarta Barat. Suami istri kerjanya di Jakarta Barat. Jauh. Tapi kan sekarang komuter lain udah bagus banget tuh. Betul. Nah, jadi tinggal pulang pergi dia naik, dia taruh motor di Palmera sini, terus kemudian dia turun dari stasiun, terus naik motor, terus baru ke kantor. Setiap hari dilakukan seperti itu. Tapi dia punya rumah sendiri gitu loh. Iya benar. Nah, terus ada yang sukanya, aku maunya punya tanah dulu. Oh ya udah oke. Terus dia tanah punya di kampung. Nggak apa-apa. Dia maksudnya dia mau pada akhir hayat hidupnya nanti dia maunya di kampung gitu misalnya. Iya. Ya udah dia beli tanah dulu, dia cicil di sana. Betul. Terus dia cicil lagi bahan bangunannya, uangnya ya kan Bangun kayak gitu gitu ya, pelan-pelan Pak. gitu. Iya. Ada juga yang seperti itu. Jadi bebas cocoknya kalian cocoknya apa gitu loh. Maksudnya misalkan mau tinggal di apartemen juga bisa, apartemen yang tengah kota. Jadi nggak jauh gitu kan. Nah, jadi tinggal kalian yang penting tuh punya mindsetnya, terus mau belajar, mau cari tahu, dan yang paling penting adalah ini. Tuh. Baca buku kami menyorong. Tolong. Bisa di zoom nggak? Di zoom Semuanya. nih, Semuanya lengkap ada di sini. Aku tuliskan wholeheartedly, semua lengkap ada di sini semuanya. Kamu yang dari pemula yang belum punya rumah, mau punya rumah, jenis-jenisnya properti apa saja. Terus kemudian saya juga selipkan tentang financial education, bagaimana how you save the money gitu loh. Terus kemudian sampai kamu yang mau naik kelas sampai jadi investor properti, semuanya lengkap ada di sini. 280-an halaman. Tolong ya teman-teman, bisa langsung aja di check it out ya. Untuk buku ya Pak Erik nih, kapan punya rumah. Yes. Nah, Pak Erik, berarti bisa disimpulkan sebenarnya mau beli properti apapun sesuai dengan kenyamanan dan preference sendiri ya Betul Pak ya. sekali. Mau ada yang mau beli tanah, mau dulu di kampung tadi Pak Erik bilang, mau ada yang apartemen tengah kota, maunya rumahnya jauh, terus komuter, yang penting kita nyaman gitu ya Betul Pak ya, sekali, punya betul sendiri sekali. Gitu ya Pak ya. Oke. Nah, di dalam buku Bapak tuh yang kapan punya rumah. Dan, Nah, sorry gimana? aku tambahkan sedikit. Boleh. Dan ketika kamu punya rumah,
kamu bukan cuma punya rumah doang loh. Oke. Like you break your financial confidence. Oh. Jadi like, hey, aku bisa beli satu pembelian terbesar dalam hidupku loh. Yaitu Iya. adalah rumah. Ya, maybe kamu beli rumah adalah suatu, bisa jadi itu adalah menjadi satu pembelian terbesar dalam hidup kamu gitu loh. Iya. Ya kan? Dan ketika kamu bisa beli satu rumah, langsung kamu punya confidence itu langsung boost to the moon. Jadi langsung naik pede banget gitu loh. Oh iya Pak ya? Iya, Coba. sangat beda, sangat beda. Sangat beda. Nah, jadi kayak you don't only get the house, but kamu juga secara strata kamu tuh, secara confident financial kamu juga akan naik gitu loh. Mindset kamu juga akan naik gitu. Jadi kayak all effort, usaha kamu, daya upaya kamu semuanya results, ibaratnya apa ya bahasanya ya, confluence lah. Jadi kayak semua meningkat ketika kamu mengupgrade diri. Jadi kamu punya rumah, kamu juga mengupgrade diri kamu menjadi lebih Iya. naik kelas gitu loh. Benar-benar. Ibaratnya. Cara mikirnya mungkin apa prioritinya, cara manajemen keuangannya juga ya Oh, Pak. udah beda sekali. Semuanya ya. Beda sekali. Iya. Pasti beda. Iya. Pasti beda. Dan itu malah bagus gitu kan ya Pak? Sangat ya? bagus. Sangat bagus. Karena kamu beli rumah bukan beli kacang kan. Ya beli kacang tuh beli makan kacang terus selesai udah gitu loh. Enggak. Tapi kan kamu beli rumah itu kan kamu perlu effort. Betul. Effortnya nggak gampang. Ya makanya memang sih mesti mental baja ya, jangan mental tempe ya. Iya. Karena memang ibaratnya, makanya kadang-kadang orang tuh ibaratnya sekarang tuh mereka akhirnya lebih milih sewa rumah gitu loh. Ya emang sih sewa rumah emang lebih gampang sih. Cuman itu first step boleh lah. Cuman Iya. at the end kamu harus berusaha gimana caranya bisa punya rumah gitu loh. Oke. Nah ini menarik nih Pak Erik. Karena di dalam buku Bapak tuh ada sebut piramida hierarki properti. Nah itu ada, kalau nggak salah first stepnya rumah orang tua ya Pak Ya, ya kita kan? lahir, betul. Kita lahir rumah orang tua. Terus selanjutnya nih, Ya. karena menurut maksud Bapak first step, tadi kan Bapak sebut first stepnya boleh nyewa. Tapi berarti hierarki terakhir itu apa tuh Pak? Nah, Boleh di sharing nggak Pak? ya jadi ini hierarki piramida properti itu idenya dari Abraham Maslow ya. Jadi yang hierarki apa dia punya hierarki hidup ya. Nah terus kalau di aku yang pertama itu aku bagi 5 ya. Yang pertama adalah pertama kita lahir pasti tinggal di rumah orang tua. Terus kemudian habis menikah mungkin kita tinggal di rumah mertua. Iya. Terus yang kedua kita udah mulai dewasa, mungkin ada teman-teman yang ngekos ataupun yang coba sewa rumah sendiri gitu loh ya. Mungkin untuk yang fresh couple gitu kan. Hey, mau coba ngerasain nih gimana punya rumah sendiri, tinggal rumah sendiri, ngerasain kalau dulu melek mata udah ada makanan di meja ya Iya, kan. benar. Udah AC rusak atau listrik mati nggak usah pusingin yang bayar biaya listriknya Iya, gitu loh. iya. Kalau sekarang kayak tinggal sendiri mesti mikirin bayar listrik, bayar air, terus kalau AC rusak gimana, kalau genteng bocor gimana, Betul. ya kan ngerasain tuh. Betul. Ah. Jangan lupa Pak sama wifi Pak tadi. Jangan lupa tuh. Jangan lupa sama wifi tadi tuh Pak. Wah iya tuh, kalau wifi nggak sehari lah, sejam mati aja udah langsung sibuk nyari-nyari Iya ini kan. Langsung kasihan lah itu profile wifi best. Oke lanjut Pak, boleh Pak. Nah terus yang ketiga mulai ketika kita udah udah mulai tahap sewa rumah, tahap yang ketiga adalah kita mulai mikir gimana caranya bisa punya rumah sendiri. Iya. Nah kemudian setelah punya rumah sendiri, nah ini yang dialamin oleh karyawanku ya, yang tadi aku cerita si Ayu, dan itu ada storynya di buku ini juga. Terus kemudian si Ayu ini mulai naik kelas juga nih, jadi dia udah punya rumah pertama, dia mulai melirik rumah kedua. Jadi step selanjutnya adalah rumah investasi, tahap keempat. Oh, Ya. oke. Jadi dia mulai ngelirik. Ini kebiasaan. Orang yang punya rumah pertama, aku perhatikan kebiasaan seperti itu. Kok di sekeliling aku rumahnya kok gampang disewainnya, banyak yang tinggal ya, tempatnya asri lagi. Walaupun rumah subsidi, tapi lingkungannya asri loh, ya kan? Iya. Terus dia udah punya, kita udah kekumpul uang lagi nih, ya kan? Boleh nih kita beli rumah yang kedua.
Oke. Dia udah mikir ke sana sekarang. Gitu loh. Oke. Nah, terus kemudian tahap kelima yang di ultimate itu adalah baru kamu akan masuk menjadi berpikir sebagai seorang investor properti. Gimana caranya kamu menjadikan properti itu menjadi passive income buat kamu di masa tua nantinya gitu. Oke. Yes. Pak, is it a good thing gitu loh Pak, abis beli rumah satu terus mau beli rumah lagi gitu, rumah kedua? Jadi selama cash flow-nya aman, nggak ada masalah sih. Oke. Selama apa namanya risk manajemennya dijalanin, nggak ada masalah. Misalkan begini, katakanlah kamu couple berdua gaji 10 juta misalnya. Total tuh Pak, pas sendiri? Oh total. Total. Jadi joint income. Oke. Terus kemudian 10 juta tuh kemudian dia ada cicilan subsidi. Subsidi katakanlah dia cicilan ada sekitar 1,5 juta lah per bulan. Ya. Nah, berarti kalau 10 juta itu kurang lebih kamu dianggap sama bank itu bisa mencicil sebesar 40%-nya. Jadi 40% dari 10 juta itu 4 juta. Nah, 4 juta ini udah mulai matematika nih. Bisa ngikutin gak lu? Bisa. Kita coba ya teman-teman, tolong. Boleh. 4 juta ya Pak. Nah, 4 juta terus dikurang cicilan yang berjalan 1,5 juta. Berarti dia masih ada spare 2,5. 2,5 juta, Iya. betul. Nah, 2,5 juta dari 2,5 juta itu dia bisa gunakan untuk membeli properti lagi. Oh. Jago. Gitu ya. Kayak gitu. Dia bisa Oke. ambil KPR lagi, dia bisa ambil cicilan lagi. Oh, Ya. oke. Nah, Sebenarnya apa ya? Jadi kalau di breakdown gitu saya bisa kok gitu ya Pak. Sebenarnya ya Pak ya, Ya. kalau di breakdown gitu ya Pak ya. that's why selalu ada jalan. Oke. Makanya dalam konteks dalam slogan yang kau sering katakan, siapapun kamu, apapun profesimu, kamu bisa punya rumah. Oke. Nah, kalau cara nih kayak buat saya sama para audiens gitu ya, mau Yeah. punya rumah, selain tadi mental nggak boleh tempe, harus Yeah. baja, Ya. langkah selanjutnya yang mesti kudu wajib harus kita lakuin tuh apa? Pak Erik? Pertama pasti mindset ya. Pertama selalu mindset. Jadi mindset kita itu harus bener dulu lah. Oke. Ya kan? Jadi Saya benar gimana tuh Pak Erik? motivasinya gitu loh. Oke. Motivasinya apa namanya? Kalau aku breakdown sebenarnya cuma ada 3 sih ya. Motivasi, kriteria, budget. Motivasi, kriteria, dan budget. Yes. Jadi motivasi itu yang pertama tentang mindsetnya kan. Jadi apa nih reasoningnya kamu beli rumah kenapa? Ada yang jelek Pak motivasinya? Jadi gini, aku pernah ketemu kayak gini. Kamu kenapa beli rumah? Oh, disuruh mama. Oh. Like rumah itu kayak, jadi akhirnya dia nggak ada responsibility terhadap rumah tersebut gitu. Oke. Jadi kayak rumah itu diapain, nggak dirawat, nggak ditinggalin, terus Iya, dibiarin aja kayak I'm taking it for granted. Iya, oke. No effort gitu loh. Iya. Nah, itu berarti motivasi yang salah gitu loh. Oke. Atau orang ada juga temanku yang lucu kayak gini, dia bilang gini, lu kenapa beli apartemen ini? Oh iya, karena gue beli apartemen ini gue suka kolam renangnya. Jadi supaya gue bisa ajak saudara-saudara gue kalau berenang bisa bareng-bareng berenang di apartemen ini. Itu strong motivation gitu loh. Oke. Jadi kayak ibaratnya beli rumah berhadiah payung. Jadi yang lu mau beli payungnya atau mau beli rumahnya? Iya. Gimik marketing gitu ya Nah, namanya. jadi like motivationnya harus bener gitu loh. Karena kalau motivation lu salah, it will haunted you along the time. Dan motivation yang benar itu adalah apakah untuk diri sendiri atau gimana? Nggak ada masalah. Jadi kayak misalkan kayak kemarin kayak aku, reasonku, aku mau beli rumah nih. Kenapa? Alasanku apa? Motivationku jelas, karena aku mau married. Terus adikku 2 cewek, mamaku cewek. You know, girls with girls in one house, not good. Ya, sorry untuk kaum wanita, sorry, but it's a fact. Benar. Ya. Ada aja kan Pak? Ada Ya. aja gitu ya. Nah jadi kayak berarti better kayak kita jauh-jauh tapi wangi gitu loh, ya kan? Iya, nggak jauh-jauh banget tapi setidaknya ada jarak deh kita minimal gitu ya Pak.
Oke. Nah, jadi kan hubungan tetap baik. Ya. Nah, terus aku juga masih bisa ngerawat si mama gitu ya kan. Nah, jadi tujuanku, motivasiku jelas. Jadi harus punya rumahnya deket. Terus kemudian apa namanya? Motivasinya mau merit, terus kemudian biar bisa hidup nyaman, tinggal tetap baik lah hubungan. Oke. Nah, terus kemudian yang kedua adalah kriteria. Nah, kriterianya mau apa nih? Kan ada rumah, ada tanah, ada apartemen. Nah, yang tadi aku sebutkan juga sama kan. Jadi kalau misalkan kamu tipenya yang sukanya landed, yang which is mostly orang Indonesia sukanya landed. Landed apaan tuh, Pak? Landed house maksudnya yang rumah biasa, yang ada tanahnya lah. Oh. Landed house ya. Yang nempel sama tanah gitu ya, Pak ya. Rumah biasa lah, rumah biasa. Oke. Cuman kita kadang ngomongnya landed house gitu. Oke. Terus kemudian rumah biasa, terus kemudian jauh nggak apa-apa deh. Yang penting gue tinggal nyaman, gue punya halamannya, terus gue punya background, bukan background apa? Backyard. Gue punya backyard gitu kan, punya halaman belakang gitu loh misalkan. Nah, berarti harusnya rumah gitu kan. Okay. Nah, kalau yang mau yang tanah, mungkin tipenya yang kayak, aku suka berkreasi, biasanya punya kreativitasnya tinggi tuh. Daya kreatifnya. Jadi kayak, kalau Bene sering perhatikan, even di gang-gang sempit pun ya, di gang-gang 1 motor, 2 motor gitu ya, itu banyak rumah-rumah bagus, cakep-cakep loh ya kan. Iya. Ataupun rumah yang bahasanya itu gang genggong gitu loh ya. Gang genggong. Yang kayak kita masuk kok ada di sini, di dalam gua nggak ada yang kayak gini gitu kan ya. Kan biasanya terkesannya kumuh ya, tapi ternyata enggak loh. Ternyata dengan lebar 3 meter, lebar muka 3 meter tuh bisa dibikin cakep banget gitu loh. Like wow, it's so beautiful gitu loh ya kan. Itu orang yang punya kreativitas tinggi gitu loh. Nah, itu mereka pasti sukanya tanah, mereka pasti nggak mau beli jadi punya gitu loh. Karena mereka bikin sendiri gitu ya, Pak ya? Karena mereka bikin sendiri. Nah, terus kemudian ada orang yang tipenya ya aku maunya praktis, pokoknya dekat kantor lah. Ya udah berarti cocoknya apartemen gitu loh ya kan. Terus kayak sebenarnya kayak temanku yang mereka sekolah di luar negeri gitu ya. Di Jepang, di Eropa, ataupun di Amerika kan mereka kebiasaan tinggalnya di flat gitu loh ya kan. Iya. Mereka kan susah tinggal di landed kan mahal kan. Iya benar. Begitu mereka pulang mereka malah carinya tinggal di apartemen. Karena udah terbiasa. Karena udah terbiasa gitu loh. Mereka punya family, udah tinggal di apartemen aja, lebih praktis. Kenapa? Gua parkir nggak perlu buka-buka gerbang, ya kan? Iya. Terus security-nya aman gitu kan. Jadi ada plus minus lah. Fasilitas juga lengkap gitu ya. Fasilitas juga lengkap gitu loh ya kan. Jadi kayak semua ada plus minus lah. Nah, jadi balik lagi ke preferensi masing-masing. Betul, tapi yang penting ada 3 tadi ya Pak ya. Yang terakhir budget lupa dibahas. Budget, iya boleh budget Pak. Budget. Yang terakhir, yang ketiga adalah budget. Budget itu ya berarti sesuaikan dengan kemampuan kamu. Nah itu hitung-hitungannya aku udah masukin juga di buku. Jadi ada yang tadi kalau penghasilan kamu di bawah 10 juta 40%, kalau penghasilan kamu di 20 juta per bulan bisa 50% gitu loh. Jadi mampu mencicilnya gitu loh. Jadi itu semua dibahas di buku dan ada hitungannya. Kalau dibahas di sini nanti pusing. Ini di pelajaran matematika nanti. Ya nanti ini aja baca bukunya ya Pak ya. Terus nanti boleh kontak kali ya Pak Erik boleh gitu ya. boleh. gitu ya tadi kan Pak. Boleh. Sama ini nih Pak, tadi menarik. Bapak kan mau beli rumah waktu motivasinya jelas karena 1 mau merit, 2 dekat sama orang tua. Betul. Jaraknya. Nah Pak, rumah pertama buat saya nih Pak. Saya mau tahu nih Pak, itu lebih baik atas nama sendiri beli pas single atau itu nama berdua pas sudah merit gitu loh Pak. Plus minusnya gimana Pak? Itu pertanyaan bagus dan pertanyaan banyak wanita seperti itu. Iya betul. Kan kita ngeri-ngeri sedap ya Pak sebenarnya ya Pak ya. Ya paham, sangat paham. Jadi sebenarnya nggak ada masalah sih. Kamu tinggal kebanyakan gini, wanita itu kebanyakan berpikirnya, ya udah. Jadi mereka mengandalkan sosok pria gitu loh. Mereka selalu mostly ya, yang aku sering ketemu, sering ngobrol ya. Wanita di Indonesia itu kebanyakan mengandalkan sosok pria, sosok suami. Which sebenarnya menurut aku itu nggak bagus sih. Jadi kayak kamu harus menjadi kan perempuan ya. Perempuan kalau diambil dari akar katanya kan empu. Jadi kan seseorang yang bisa mandiri gitu loh. Ya, jadi diharapkan perempuan ini juga jangan mengandalkan sosok pria lah. Ya, harus bisa mandiri. Kalau kamu bisa beli pakai nama kamu sendiri ya sudah silakan gitu loh.
ya. Nah, cuman yang harus hati-hati. Jadi kalau kondisi waktu sendiri masih single nggak apa-apa ya, maksudnya pakai nama sendiri. Kalau pas lagi menikah, mau pakai nama wanita ya terserah. Kalau misalkan cowoknya udah setuju ya nggak ada masalah, ya toh. Nah yang bahaya ini yang kejadian adalah masih pacaran, jadi cowoknya kasih janji-janji surga, belinya pakai nama ceweknya. Udah nggak apa-apa pakai nama kamu aja deh. Masih pacaran loh kondisinya loh. Ini ada kejadian. Terus kemudian kamu beli pakai nama kamu, terus nanti cicilannya aku yang bayarin gitu loh ya kan? Gitu kan? Akal-akalan montir namanya itu Pak. Terus udah gitu, aku sih udah saranin jangan, karena kalian belum ada komitmen. Betul. Kalau kalian udah menikah ya itu tuh oke lah gitu kan. Nah akhirnya dilakukan juga. Nah dilakukan ya, ada yang berhasil sampai menikah, ada, tapi ada yang gagal juga. Nah kalau ada yang gagal, buntutnya panjang tuh. Itu kan duit gua. Oh itu kan atas nama gua. Nah, udah jadinya nggak clear gitu loh ya kan. Oh iya. Oke. Nah, kayak gitu. Mungkin kalau misalnya mau sendiri, ya kalau bisa mampu sendiri ya udah nggak apa-apa, gas aja mau cewek mau cowok gitu maksudnya Yes, Pak betul Erik sekali. ya. Tapi ketika mau dilakukan berdua oleh pasangan, sebaiknya punya komitmen gitu ya Pak Betul. ya. Oke. Betul Baik, seperti itu. baik. Jadi apa namanya? Kemarin aku ada baca bahasa Bali ya. Aduh, lupa aku ininya. Rawenda apa gitu loh. Ini ada background Bali nanti tolong ya. Pas Pak Erik lagi ngomong gitu tolong diganti background Bali nih kita nih tiba-tiba ya. Boleh Pak Erik? Ya, jadi dia kurang lebih filosofinya kayak gini. Itu bagus sekali filosofinya. Like kalau kamu berpikir yang baik, nggak mungkin hal yang buruk akan muncul. Kalau sebaliknya juga sama. Kalau kamu berpikir buruk, maka nggak akan ada hal baik yang muncul juga. Benar juga aku bilang. Benar juga, iya. Dua yang berbeda. Jadi bahasanya rawenda apa gitu aku lupa. Oke. Ya, Benar. Oke Pak, misalnya nih saya doain ya Pak ya, punya duit nih Pak. Yes. Saya mau beli rumah. Yes. Saya lebih baik belinya cash. Apa saya beli KPR? Yes. Terus kalau misalnya KPR nih Pak, pilih banknya mau yang kayak gimana gitu loh Pak. Yang penting saya udah punya duitnya nih Pak. Apa beli langsung jebret? Apa gua KPR aja ya gitu Pak. Yang baik enaknya gimana nih Pak? Jadi ini mundur sedikit nih. Jadi ngomong-ngomong soal KPR jadi ingat lagi gitu loh. Jadi pertama kali aku bikin buku ini, pada saat kita menentukan judulnya, kita judulnya kan ada beberapa ya waktu itu pilihan. Cuman akhirnya pilihnya kapan punya rumah. Terus kemudian pada saat kita tutupin, kok inisialnya pas ya? KPR gitu. Jadi nggak ada maksud loh, nggak ada maksud ya, nggak ada maksud. Tapi ngepas banget gitu loh bisa. Jadi bisa, kok bisa ngepas gitu? Iya. Nah, jadi ini intermezzo. Oke. Jadi ketika lo ngomong KPR gue jadi ingat gitu kan. Nah, terus apa namanya? Kalau punya duit cash, tentu lebih baik. Langsung cash gitu Pak? Cash. Oke. Tapi kalau nggak ada nggak apa-apa, karena KPR juga sebenarnya nggak ada masalah. Jadi KPR ini adalah program dari pemerintah untuk mewujudkan rumah bagi semua rakyat Indonesia. Sehingga kreditnya KPR itu adalah bunga yang paling rendah di antara seluruh bunga KPR. Di antara seluruh bunga kredit. Iya, itu Pak. Itu yang aku inget di Pak Erik ngomong di book talk Bapak di GI. Kalau terus saya bilang, "Masa sih gitu kan?" Terus bilang, "Coba cek si peleter-peleteran itu." Terus kayak, "Oh iya ya." Langsung iya, Pak. "Oh iya ya, ternyata memang nominalnya besar, tapi bunganya yang Bapak ngomongin gitu kan." Yes, saya tersadarkan di situ, Pak. Oke. Tersadarkan saya di situ. Oke, lanjut, Pak. Bagus. Aku senang sekali dengerin. Jadi benar bunga KPR itu adalah bunga yang paling murah gitu loh. Dan indahnya adalah saat ini seluruh dunia sama-sama sedang menurunkan suku bunga semuanya. Oh iya. Setelah COVID.
Jadi setelah COVID supaya untuk running lagi bisnis kan perlu bunga rendah, perlu memboost ya kan. Iya. Karena kan rumah ini kan bawa gerbong nih, bawa 178 gerbong. Jadi gerbong banyak ya, ada keramik, keran ya kan. Jadi kalau Iya. satu rumah dibangun kan perlu semen, perlu bata, Iya, banyak iya, sekali. iya. Ada 178 item yang Oke. dibawa. Jadi itu akan memboost ekonomi. Dengan bunga murah orang berani untuk KPR dan makanya kan akan terjadi penjualan rumah dan ini akan menarik 178 gerbongnya. Orang yang biasanya memang ada dua tipe orang sih ya. Ada dua tipe orang. Tipe orang yang bisa ngumpulin uang sama yang nggak bisa ngumpulin uang. Iya, benar. Kalau yang bisa ngumpulin uang mungkin ya dia mau cash ya monggo. Tapi yang nggak bisa ngumpulin uang ya langsung KPR aja nggak ada masalah juga sih. Oke. Nah, cuman kadang-kadang memang kalau kita beli cash itu menurut perbandingan itu hanya 1 dari 10. 1 orang dari 10 orang beli cash. Iya. 2 orang cicilan bertahap sama developer. 7-nya KPR. Jadi tetap secara persentase 7 dari 10 orang itu melakukan KPR. Oke. Dan KPR ini kita akan selalu untung bukan rugi loh. Ya, kita pasti untung. Jadi beda ya kalau kamu cicil mobil atau cicil motor ya. Kalau motor sama mobil kamu cicil, pasti nilai barangnya akan turun. Ya. Tapi kalau kamu rumah, kamu cicil 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, nilai barangnya akan naik. Iya. Dan dari jumlah yang kamu bayarkan sama harga rumah yang nanti 20 tahun kemudian, tetap lebih tinggi harga rumahnya dibanding dengan uang yang semua kamu bayarkan gitu loh. Seperti itu. Paham gak maksudnya? Paham. Ya. Iya ya. Iya. Jadi misalkan nih, kamu beli rumah nih, saat ini 200 juta misalnya. Kamu beli rumah 200 juta. Katakanlah 20 tahun lagi. 20 tahun lagi kamu bayar ke bank, hey aku bayar jadi 400 juta loh. Oh mahal banget gitu ya kan. Aku bayar hampir 2 kali lipat loh ya kan 20 tahun kemudian gitu loh. Tetapi 20 tahun kemudian harga rumahnya jadi 600 juta. Iya. Nah, kamu untung apa enggak gitu loh. Kamu bayar 400 juta tapi harga rumah kamu jadi 600 juta. Ya untung dong, betul gak? Iya. Nah, beda sama kamu misalkan mau cicil motor. Cicil motor 5 tahun gitu kan. Beli 24 juta. 5 tahun kemudian jadi 40 juta. Waduh, aku bayar 40 juta. 5 tahun kemudian motornya harganya berapa? Iya udah 10. Iya. Turun harganya. Iya benar. Iya ya. Iya lagi. Kok gak kepikir ditonton sampai habis nih podcast beneran dah. Banyak banget surprise bener Pak, bener Yes. ya. Iya. Yes. Walaupun nanti cicilannya naik gitu, tapi harga jualnya pun nanti udah tinggi lagi gitu Pak ya. Betul. Jadi nggak usah takut KPR. Oke. Nah, kemudian pertanyaan kamu tadi bank swasta ataupun bank pemerintah, Iya. sebenarnya apapun boleh, nggak ada masalah. Mau bank syariah pun nggak ada masalah. Oh gitu. Ya, tinggal. Tipsnya apa Pak? Tips pilihnya Pak? Oke. Kalau saya pribadi ya, ibaratnya ya ini sebenarnya balik ke faktor resiko sih ya. Kalau saya selalu selama ini karena posisi saya kan sebagai investor ya. Kalau investor saya pasti pilihnya DP-nya paling kecil. DP paling kecil. DP paling kecil. Oke. Karena faktor ROI lah. Jadi kalau kita keluarin uang makin kecil maka ROI-nya akan makin besar karena dia berbanding terbalik. Oke. Itu ada semua lengkap dibahas di sana. Jadi aku pilih selalu bisa 3 sampai 5 bank setiap kali aku mau beli properti. Karena aku harus mendapatkan nilai plafon yang paling tinggi, appraisal yang paling bagus gitu loh. Tapi kalau untuk pembeli rumah pertama, kalau rumah buat ditempatin ya ini memang agak susah sih. Jadi kayak gini. Jadi kalau pembeli rumah pertama itu maunya cepat-cepat lunas dan nggak mau banyak utang lama-lama. Benar. Gitu loh. Benar. Jadi kayak ketika kita ngomong sama yang baru mau punya rumah pertama, aku coba masukin konsep kamu tarik panjangnya tenornya 20 tahun supaya nanti kamu punya margin cicilan kamu itu selisih antara penghasilan kamu sama cicilan kamu nanti masih besar dan nanti kamu bisa invest lagi yang lain gitu loh. Nggak bisa. Karena mindsetnya belum nyampe. Piramida hierarki tadi. Karena mindset dia masih di rumah pertama. Iya.
jawabannya mungkin gini kali ya, satu dulu deh Pak, satu kelar baru mungkin satu lagi gitu kali ya Pak. Ya bisa seperti itu. Oh, Jadi kalau oke. aku perhatikan rumah pertama itu mereka, oke, gue bisa segini, gue mau tenor sependek-pendeknya, gue mau DP sebesar-besarnya. Jadi berbanding terbalik tuh sama pola pikir investor, beda banget. Kalau pola pikir investor, gue maunya DP sekecil-kecilnya, tenor sepanjang-panjangnya. Supaya bisa yang lain gitu kan Pak. Oh iya iya iya. Nah jadi nggak masuk ketika kita ngomong sama yang baru mau punya rumah pertama, nggak masuk tuh. Jadi ya udah, kamu lakukan yang kamu yakini dan kamu percayai aja. Oke oke. Yang minimal ilmunya aku udah kasih tahu gitu loh. Iya. Mungkin bisa jadi dia maunya sampai punya rumah aja kali Pak ya, nggak mau investor Ya mungkin. belum nyampe lah tahapannya. Iya. Mindsetnya. Ini makanya mindset tuh penting banget. Oke. Harus ibaratnya gelas kosong terus lah kita. Keren banget. Bapak selain dunia properti filosofi juga ya Pak ya? Bapak ya? Di filsuf juga ya Bapak ya? Nah Pak, Thank you. kalau misalnya mulai kerja Pak, Ya. saya ngumpulin uang. Ya. Kan saya, ya seperti Bapak lihat ya, mungkin jam, berkuku, Ya. terus sepatu gitu ya Pak ya. Terus pas ngobrol sama Bapak, apalagi pas sedikit baca buku Pak Erik ya, Ya. ini gak sih Pak, saya apakah saya terlalu muda Pak untuk mikirin mau beli rumah, atau nikmatin dulu deh hidup lu, baru ntar aja kalau udah umur 30-an deh baru lu beli rumah, atau gimana nih Pak? Nggak ada masalah. Langsung aja. Maksudnya kalau kamu bisa wujudkan sekarang, dari sekarang nggak ada masalah. Gak masalah ya Jadi Pak ya? kalau kapan waktu terbaik punya rumah? Sekarang juga. Oke, sekarang juga Ya. pede aja gitu ya Yes, Pak ya? betul. Dan apa namanya itu? Ada di bukuku aku udah bahas juga tentang delayed gratification. Ih itu saya mau tanya itu Pak. Beneran delayed gratification, pas saya baca ya gak harus kok minum kopi mungkin tiap hari gitu kan Pak. Gak harus yang belanja gitu. Nah Ya. itu susah Pak. Kita nih baru kerja nih Pak, baru Ya. dapat duit. Ya, Biasanya mungkin ya Pak, kalau ini saya ngomongin personal ya Pak ya. Ya. Mungkin waktu kecil kayak mau makan nih Pak, Ya. minumnya harus es teh tawar Pak. Ya. Gak boleh es teh manis, Ya. karena murah. Ya. Ya kan? Kalau bisa teh tawar anget. Ya. Lah sudah kita makan panas, dihajar panas. Waktu kecil gitu kan Pak. Ya. Pas gede ini enggak, gua minum es teh manis. Gitu Pak. Semua yang kecil ditahan-tahan. Ditahan-tahan, betul. Jangan mohawk band yang biasanya cuman Ya. misalnya yang value set, enggak, saya mau yang teriyaki. Gitu, Pak. Jadi kayak enggak, Pelampiasan. kemarin gue disuruh hemat enggak, karena ini duit Ya. sendiri, kita Ya. udah cari sendiri. Ya. Enggak, aku mau makan, aku Ya. mau minum, aku mau belanja. Yes. Nah, terus saya pas baca, saya Ya. ketemu tuh Pak, delayed gratification. Ya. Pas baca, ya emang gak harus ini, ya tapi pengen, tapi gimana ya. Nah itu tuh Pak, ketika Bapak masukkan di Ya. sebuah konsep delayed gratification di Ya. dalam buku, Ya. itu apa sih yang Bapak mau sampaikan gitu Pak? Ya. Jadi beberapa waktu yang lalu itu ada film apa judulnya si Luna itu Gimana tuh? Home Sweet Loan. Home Sweet Loan. Home Sweet Loan bener ya? Iya, itu Ya. kayak bukunya. Buku dari buku, Iya, terus dari tapi buku. diangkat ke bioskop. Iya, oke. Nah itu karakternya kan si Luna ya kalau nggak salah ya, aku lupa namanya. Aku udah nonton sih. Terus kayak bagus sih filmnya itu recommended banget sih. Oke. Home Sweet Loan gitu loh. Nah di akhir episode itu dia ada satu kalimat, dia kayak begini, dia bilang gini, kamu kalau dia bilang sama pasangannya gitu kan, sama cowoknya gitu kan, kamu kalau beli kopi berapa sehari? 50.000. Oh yaudah, nanti kalau kamu mau pacaran sama aku, kamu mesti kurangin ya jadi 30.000. Oh sehari. Terus nanti lama-lama dia suruh kurangin lagi. Jadi dari 30.000 kurangin lagi ya, jadi Oke. sekian gitu dulu, ya kan? Nah, karena kenapa? Dia bilang kamu beli sedikit-sedikit, kita mungkin keluar 50.000 gitu kan, 30.000, tapi kan lama-lama jadi bukit, dia bilang. Ya benar juga sih. Iya. Nah jadi dari hal yang sesimpel itu, jadi ini
si Luna juga menerapkan yang namanya konsep delay gratification. Jadi delayed gratification itu adalah gratifikasi yang tertunda ya. Jadi kayak kan gratification itu kayak reward lah buat diri kita gitu loh, ya kan. Delayed itu tertunda. Sometimes kita apa ya? Kalau dulu zamannya aku ya, zaman aku seumuran 20-an gitu ya. Berarti kan kita cerita 20 tahun yang lalu ya. Kita cari iklan. Bukan iklan cari kita kan. Kalau kita mau beli apa, kita mesti cari gitu kan. Cari ke toko ya kan. Atau nonton di TV gitu, kita yang cari. Kalau sekarang kan beda ya. Sekarang kan iklan cari kita nih. Kita lihat Instagram aja udah diiklanin. Kita baru klik satu aja udah langsung iklannya muncul semua gitu kan. Di TikTok dan lain-lain. Jadi kita saat sekarang ini sangat mudah ke trigger untuk buy gitu loh. Untuk beli. Yang disebut sebagai impulsive buying. Makanya di zaman sekarang ini malah sangat penting sekali teman-teman paham tentang delayed gratification. Ada satu story aku masukin juga di bukuku. Jadi ini peneliti menarik sekali ya. Jadi dia kasih marshmallow, anak-anak suka marshmallow. Dia bilang gini ke anak-anaknya, kalau kamu bisa tahan 10 menit ya, 10 menit ya kamu tahan, ini marshmallow ada di depan kamu nih. Nanti aku kasih lagi ya marshmallow yang kedua kalau kamu bisa tahan 10 menit. Tapi kalau kamu nggak bisa tahan 10 menit, ya udah berarti aku nggak kasih lagi yang marshmallow kedua. Iya, makan aja nggak apa-apa gitu. Makan aja gitu loh ya kan. Oke. Nah lucunya tuh anak-anak lucu tuh 10 menit dia tungguin gitu kan. Lucu banget terus dia pencet-pencet, dia pegang-pegang, dia pencet-pencet, dia cium-cium gitu ya kan. Nah terus alhasil apa? Ada yang makan, ada yang berhasil tunda juga. Nah ternyata 20 tahun kemudian anak-anak yang nggak makan mereka lebih sukses dalam hidupnya gitu loh. Nah, mereka yang dapat 2 marshmallow ternyata lebih sukses dalam hidup. Ini menarik sekali. Dan I do the experiment with my daughter. Oh iya. Yes. Gimana tuh? Aku ada rekamannya. Terus kemudian kayak aku kasih dia 10 menit. Terus ya lucu juga, aku kan watch dari CCTV kan. Aku tunjukin. Terus kemudian kayak jangan makan, please jangan makan. Kayak gitu ya kan. Ditahan ya? Kita tahan gitu. Terus dia lucu juga. Namanya anak-anak umur 6 tahun ya. 6 tahun kan. Dia sama tuh. Terus dia cium-cium. Sama persis, exactly the same. Dia cium-cium, dia pencet-pencet. Terus karena dia 10 menit terus kemudian nanti dia round-round dia lari-lari gitu di ruangan itu gitu kan. Aku lucu aja gitu loh. Terus pada saat dia udah mendekati, dia udah pegang lagi tuh marshmallow-nya. Terus jangan makan gitu. Dia ngomong ya, jangan makan. Jadi kayak I watch the CCTV. Jadi from my handphone ya kan. Terus sama in front of my wife gitu loh, bareng-bareng kita kan. Nah terus akhirnya dia gak makan sih. Aku seneng banget. Calon sukses itu berarti ya. Terus wah syukurlah aku berarti anakku nih bisa tahan diri gitu ya kan. Nah sama sebenarnya ke my wife juga sama. Jadi istriku tuh dia suka gadget. Jadi kayak suka gadget, aku bilang kayak gini, bagus nih aku suka nih handphone yang flip. Sekarang pada demen yang flip, entah kenapa sekarang jadi tren gitu loh. Aku bilang gak apa-apa, boleh. Tapi lihat dulu 3 bulan lagi. 3 bulan lagi, kamu masih mau atau enggak? Masih mau apa enggak, ya. Kasih 3 bulan. Give your time, give yourself time. Gitu. Lihat 3 bulan ini masih mau apa enggak? Apakah ini impulsive buying atau bukan? Ya kan? Nah ketika memang needs-nya 3 bulan lagi, memang kamu masih menginginkan barang tersebut, budgetnya ada, ya silakan. Karena berarti udah masuk ke needs-nya kamu gitu loh. Berarti memang aku butuh barang ini, bukan aku mau karena impulsive buying gitu loh. Jadi walaupun saat itu dia udah punya uangnya, dia udah punya budgetnya, tapi lihat dulu ini impulsive buying atau enggak. Tunda 3 bulan, delay gratification. Nah kayak gitu. Kalau aku malah aku lebih senangnya, aku mikirnya begini, aku memang pola pikir investor ya. Jadi pola pikir investor tuh kayak if I want to buy things, bisa gak uang ini didapat dari hasil sewa propertiku? Wow, Ya. Jadi
I'm not using my active income to buy things. I'm using my passive income to buy things. That's investor mindset. Kayak gitu. Oke. Ngerti gak maksudnya? Ngerti. Iya. Jadi iya. kita kerja, terus kita mau beli tumbler ini misalkan, ya, kita mau beli tumbler ini, terus kita pakai uang dari hasil kerja. Nah, kalau kelasan kamu sudah investor, kamu beli tumbler ini bukan dari hasil kerja kamu, tapi dari hasil investasi kamu. Yeah. Investasi kamu apa? Misalkan kamu punya reksadana, misalkan yang simple reksadana. Reksadana uangnya nambah terus kan? Ya, dari uang hasil bunganya itu kamu bisa beliin tumblernya. Nah, ini namanya kerja cerdas, invest cerdas kayak gitu. Nah, atau kalau dalam kasusnya aku bisa kan ya dari hasil apartemen, dari hasil sewa kos-kosan, beli barangnya dari hasil itu. Oke. Nah, seperti itu. Nah, this is investor mindset. Dan delayed gratification itu nanti leads to ya kita mungkin dalam segi beli rumah lebih bisa teratur cash flow-nya atau gimana? Lebih melatih kayak kita nggak impulsive buying sih. Oke. Jadi membuat kita tuh lebih, ibaratnya gimana ya? Like sebelum beli barang itu kayak seolah-olah ada yang negor lu gitu loh. Lu perlu barang ini apa enggak gitu loh. Iya. Coba you ask yourself gitu loh. Kamu nanya dulu gitu loh. Ibaratnya kayak ada ini nih. Kayak ada angel sama demon sini ya. Angel sama demon gitu ya kan. Like the demon say that, hey you should buy this thing. Yeah. This is very good. This is trending. Ya kan? Like that. Yeah. Tapi si angelnya bilang, hey do you really need this thing gitu loh. Like Yeah. perlu apa enggak? Lu kenapa lu harus beli barang ini, kan bisa ditunda, nggak harus beli gitu loh ya kan. Itu ada salah satu temanku agak mengerikan sih. Jadi dia suami istri. Rumahnya masih sewa. Oke. Like penghasilan dia I think around 30 juta per bulan. Tapi rumah masih sewa. I mean like kamu penghasilan 30 juta per bulan kok rumah masih sewa ya? Aku nggak masuk akal gitu buat aku gitu loh ya kan. Karena istrinya selalu beli barang gitu loh. Oke. Jadi kayak nggak bisa di stopin sama dia gitu loh. Oke. Jadi kayak akhirnya dia nggak bisa save money gitu loh. Iya. Dan it happens, it's a real happen gitu loh. Oke. Nah jadi kayak wow, this is lu nggak bisa ngomongin. Kalau lu nggak bisa ngomongin ya lu mesti cari apa itu namanya, konsultan keuangan. Yeah. Like you need other people to talk this way out gitu loh. Oke. Ya kan? Iya. Kayak gitu. Oke. Berarti salah satunya adalah delayed gratification itu yang boleh boleh kita latih dari sekarang gitu ya Pak ya. Yes, Iya, harus. Iya, oke. Nah Pak, minggu ini boleh makan teriyaki. Minggu depan jangan makan teriyaki, bisa kita gak? bawa bekal dari rumah gitulah. Itu ya cara kita sekarang ya. Oke, boleh. Nah Pak, saya mau beli rumah nih Pak ya. Beli rumah nih, tadi kan udah tahu nih cara misalnya saving budget dan ininya Pak. Nah, kalau saya mau beli rumah Pak, itu tuh properti yang diincar itu cara taunya gimana Pak? Rumahnya bagus, legalitasnya oke. Terus juga mungkin yang nggak bermasalah, tiba-tiba tanah sengketa kita nggak ada yang tahu gitu loh Pak. Nah itu step pertama dan awalnya kita cari tahu tuh gimana Pak? Nah itu memang benar sih. Memang itu selalu ada resiko di sana sih. Jadi gini, memang kita beli rumah itu kan memang terkait dengan legalitas juga ya. Iya. Ibaratnya kalau kamu beli properti itu mesti menggunakan notaris, harus. Notaris PPAT, pejabat pembuat akta tanah. Oke. Jadi notarisnya harus punya sertifikasi sebagai PPAT. Oke. Ya, jadi bukan notaris doang loh, ya. Jadi notaris PPAT. Kalau melakukan jual beli rumah itu harus melalui notaris. Tidak boleh, misalkan Bene sama aku, kita berdua doang. Oh, lu mau jual rumah lu sama gua, oke. Ya udah kita bawa tangan aja. Nggak bisa kayak gitu. Nggak boleh. Ya.
Jadi harus melalui notaris PPAT. Jadi sah. Jadi ada langkah-langkahnya, aku mesti bayar pajak karena ada pengalihan hak kan. Iya. Aku mesti bayar pajak, penjual juga harus bayar pajak gitu loh. Terus kemudian ibaratnya disahkan negara gitu loh ya kan. Terus ada notaris PPAT kan yang memfasilitasi semua itu. Oke. Nanti dia ke BPN-nya, terus kemudian dia ngecek legalitas tanahnya juga gitu loh ya kan. Jadi lebih aman lah, lebih aman. Terus kalau misalkan mau lebih aman lagi, berarti bisa KPR. KPR itu bank kan juga punya apa ya namanya ya, bagian hukumnya gitu loh. Bank itu punya bagian legalitasnya, punya divisi legalitasnya. Jadi ibaratnya double cross check nih. Jadi bank itu harus tetap melalui notaris PPAT dan bank itu juga punya bagian legalitasnya. Jadi akan lebih aman lagi ketika kamu beli propertinya seperti itu. Walaupun tetap ada resiko ya. Kejadian yang kayak kemarin waktu di Bekasi ya, yang booming. Aku lupa di perumahan apa itu. Ya itu ada udah sertifikat tapi ada resiko seperti itu gitu loh. Jadi tiba-tiba bisa diklaim, itu bisa dibatalkan tuh ya. Tapi itu sangat kecil sekali lah. Nah paling lebih aman lagi adalah dari sertifikat sudah clear, notaris sudah clear, terus kemudian dari pihak bank sudah clear, lebih aman lagi cek sama penduduk setempat, RT, RW, mereka yang udah tinggal di sana udah puluhan tahun, warga setempat lah. Kita ibaratnya orang Indonesia itu harus ada unggah-ungguh. Unggah-ungguh itu apa ya bahasanya, ramah tamah, kayak apa ya gitu ya. Ya berkunjung lah, permisi gitu ya. lah, Iya. betul. Nah terus mesti ngomong, ini gimana riwayat tanahnya, story-nya gimana, historinya gimana. Mereka udah puluhan tahun kan di sana kan. Benar. Nah jadi kayak kita tahu gitu loh. Jadi ternyata riwayatnya seperti ini. Oh story-nya kayak gini. Oh ini dulunya tanah apa, kebun karet, tanah empang atau apa gitu loh ya kan. Jadi kayak jadi kita tahu gitu loh, history, ibaratnya jangan lupakan sejarah lah, jangan lupakan history gitu loh. Oke, sip. Berarti apa namanya? Wah itu lengkap banget tuh Pak ya. Dari notaris, terus bank, terus juga riwayatnya, lokasi, ya kan, betul. lokasi. Berarti emang harus, kalau beli rumah tuh nggak bisa main-main gitu Pak, harus end to end banget ya. Betul. Kalau mau aman, mau aman gitu ya Pak ya. Betul. Iya. Boleh Kak dibantu next question-nya Kak. Oke. Nah ada ilmu menarik nih Pak di buku Kapan Punya Rumah. Itu ada cash flow property. Ternyata properti ada cash flow, ada ini maksudnya gimana nih Pak? Ini lucu juga nih, baru dengar nih Pak. Jadi cash flow property malah ini awalnya mau dijadiin judul bukunya. Tapi kemudian apa namanya ya, orang ngerti gak baca judulnya cash flow property lah, seperti sama si Bene kan. Iya, orang nggak ngerti gitu loh. Oh ya benar juga ya, aku pikir ya sudahlah. Jadi gini, cash flow property ini the idea is from misalkan satu perusahaan ya. Perusahaan itu yang paling penting itu adalah cash flow buat perusahaan. Betul. Bukan untung loh. Jadi untung itu adalah the queen. Cash flow is the king. Oh iya? Yes. Jadi gini, perusahaan untung tapi nggak punya cash, bahaya. Perusahaan rugi tapi punya cash, tetap bisa jalan. Filosofinya seperti itu. Jadi ini memang mungkin kalau yang dari sisi karyawan mungkin nggak kebayang ya. Tapi kalau kita yang sebagai owner perusahaan, ini cash flow itu is the blood gitu loh. Jadi kalau lu harus punya gitu ya, yang menggerakkan engine perusahaan tuh cash flow gitu. Betul sekali. Bukan untung rugi. Ya untung memang penting, pasti untung penting dong. Cuman cash flow nomor satu. Nah kemudian kalau diterapkan ke dalam properti, jadi property is not just a house, but
property is like aku menyebutnya apa ya? Kendaraan kita itu kita mau ke suatu tempat nih. Kita mau ke suatu tempat kita bisa naik busway, kita bisa naik motor, kita bisa naik mobil gitu loh ya. Kita bisa naik kereta gitu loh. Iya. Tapi tempat tujuannya nyampe gitu loh. Iya. Nah, jadi ini ibaratnya kita punya kendaraan banyak lah untuk ke sana gitu loh. Ada beberapa pilihan gitu loh. Nah, kalau aku ngomong mungkin lebih jelas itulah multi stream of income. Apa sorry? Multi stream of income. Oh, banyak gitu jadi ya. punya banyak pemasukan. Oke. Ya kan? Mungkin kalau lebih mudah lagi aku ngebayangin kayak misalkan kita punya satu bak gitu ya, bak mandi gitu ya. Kerannya nggak cuma satu ibaratnya. Iya. Kerannya banyak. Oke. Keran pertama reksadana, keran kedua emas, Iya. keran ketiga mungkin crowdfunding, keran keempat mungkin saham, keran kelima mungkin properti kayak gitu loh, ya kan? Jadi ibaratnya banyak keran gitu loh. Nah ini yang aku sebut sebagai cash flow property, multi stream of income. Jadi kita jangan hanya punya satu income doang. Misalkan kamu kerja sebagai karyawan, ya udah income kamu cuma dari hasil gaji doang. Nah itu nggak bagus sih. Oke. Gitu. Jadi kayak kamu perlu punya beberapa income gitu loh, ya kan? Dari LM, logam mulia, dari reksadana, dari properti, dari peer-to-peer lending, dari saham, dan banyak macam, dari obligasi gitu loh, ya kan? Jadi banyak macam. Oke. Kayak gitu. Oke. Nah itu yang disebut dengan cash flow property. Dan dalam ilmu cash flow property ini penekanannya itu yang paling penting adalah kalau kita bicara properti sebagai rumah gitu ya. Nah, yang paling penting adalah bahasanya gimana ya? Jadi properti itu kan punya dua penghasilan. Properti ini unik sebagai instrumen investasi. Dia punya dua penghasilan, yaitu yang pertama dari sisi capital gain, sama yang kedua dari sisi yield. Oke. Jadi kalau capital gain itu kan berarti kita bicara dari kenaikan harga rumahnya. Oke. Nah kalau dari yield itu adalah kita bicara dari yang paling gampang adalah dari hasil sewanya lah. Kebayang nggak? Oke, kebayang. Jadi harga rumah itu sendiri sama harga tuh rumah kita apain gitu ya? Betul. Oke. Nah jadi capital gain ya udah rumah itu kan bisa naik. Iya, betul. Nah cash flow ataupun rumah itu bisa disewakan ataupun dijadikan bisnis untuk bisa memberikan stream of income. Oke. Yield, kita sebutnya yield. Yield. Nah di dalam ilmu cash flow property kita tidak mengutamakan capital gain. Walaupun orang kebanyakan pada umumnya paling menarik adalah di capital gain. Oke. Kenapa enggak? Karena capital gain ini sifatnya ditentukan oleh market, bukan oleh kita. Jadi kita nggak bisa menentukan kenaikan harga properti. Tahun depan gue mau naik sekian. Nggak bisa. Oke. Itu adalah semuanya skemanya market. Nah tapi kalau dari yieldnya, uang sewanya, gue mau naikin nih hasil sewanya nih. Oke. Jadi gue mesti upgrade nih fasilitasnya. Iya. Oke, mungkin wifi-nya mesti gue kencengin nih, ya kan? Atau mesti gue mau renovasi, gue mau cat nih, biar penyewa gue seneng gitu, ya kan? Atau gue mau furnish-nya gue mau kasih yang interiornya yang bagus gitu loh, ya kan? Iya. Nah, itu kan kontrolnya dari kita, ya kan? Kita yang nentuin gitu Kita ya. yang nentuin, gitu kan? Iya, benar. Atau misalnya kalau dalam konteksnya yang aku lakukan, aku bikin sebagai tempat usaha. Jadi Kantor gitu apa? kantor, Jualan gitu. Kalau yang aku lakukan, aku buka usaha di bidang kursus. Nah, jadi kayak propertinya itu aku beli dengan KPR. Terus kemudian aku bikin usaha kursus di sana. Hasil dari kursusnya itu bisa menutupin cicilannya. Dan ada lebihnya. Itu cash flow property ya namanya. Oh alah, oke. Yes. Kita beli properti, itu properti kita apain, kita bikin misalnya ada multi streamnya, bisa misalnya mungkin mau jualan, mau apa gitu ya. Itu satu, bisa juga dalam konteks yang sederhana adalah di bawahnya bikin Indomaret, Iya. Minimart, atau saya bikin kos-kosan, itu bisa juga. Atau sekarang yang lebih keren adalah bikin toko Gramedia. Ya, teman-teman, jadi Gramedia itu sekarang udah jadi retail.
Masuk. Keren. Marketing guys. Nah, Benar. bisa di-combine. Jadi Benar. bawahnya apa namanya? Aku pernah ngelihat satu properti lantai satunya, lantai satunya dibagi dua. Satunya toko roti, satu Gramedia. Tapi lantai 2 sama lantai 3 dibikin Gramedia semuanya. Itu ada. Ada ya. Iya. Jadi kayak pinter juga dikombinasi seperti itu gitu loh. Iya. Jadi apa namanya, itu bisa jadi sebagai passive income kita bisa sebagai cash flow property juga, bisa dikategorikan seperti itu. Oke. Ya. Menarik. Oh, baru tahu tuh kita cash flow properti itu si propertinya cash flow-nya dibuat gitu. Ada yang capital gain, ada yang kita bersendiri gitu ya, Pak ya. Capital gain kita nggak pernah pusing sih, karena kayak aku selalu anggap itu sebagai bonus aja. Oke. Jadi cash flow-nya, jadi how much money that property can give me, that's the Betul. cash flow property. Oke. Itu yang dimaksud seperti itu. Oke. Menarik. Nah, itu ada di bukunya ya, Pak ya? Ada. Ada di Lengkap. bukunya. Lengkap. Lebih lengkap tuh daripada penjelasan tadi. Jadi boleh check it out. Oke. Nah, Pak Erik. Yes. Buat podcast ini Ya. itu biasanya kita kayak buka semacam semacam sesi Q&A gitu loh. Boleh. Dari teman-teman kita dari sosmed. Boleh. Nah, untuk kali ini aku ada beberapa pertanyaan yang sudah dipilih sama tim Moneti. Boleh. Nah, kita mau tanyain gini ke Bapak. Ini Boleh. langsung dari followers dan pokoknya followersnya Moneti gitu ya, Oke, Pak ya. siap. Nah, yang pertama nih, Pak. Nah, mending beli rumah dengan harga murah tapi jauh dari kantor atau ngontrak dulu di dekat kantor. Better mana nih, Pak? Selama jauhnya itu dalam kategori terjangkau secara transportasi dan secara apa ya bahasanya ya, quality time kamu bagus, so no problem. Jadi ada temenku yang karena ada Wush ya, sekarang ada Wush kan, yang dari Jakarta ke Bandung. Iya. Like Wush, kamu naik Wush cuman 1,5 jam nyampe Bandung, right? Setengah jam, ya. Terus mereka tuh ada yang kerja dari Bandung ke Jakarta Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu mereka pulang. Terus mereka happy banget dengan adanya Wush ini gitu loh. Oke. Karena mereka bisa dibanding yang biasanya ke Bandung bisa 3 sampai 4 jam gitu ya. Sekarang cuma setengah jam doang. Terus jadi mereka bisa punya quality time sama keluarga lebih baik gitu loh. Jadi Senin Jumat kerja Jakarta, Sabtu Minggu mereka pulang ke Bandung, Senin pagi mereka balik ke Jakarta lagi gitu loh. Waduh. Nah, Iya sih. jadi selama Aksesibilitasnya enak yes, gitu ya, Pak ya. betul Gampang sekali. ya. Yes, makanya aku sangat mendukung sekali pemerintahan yang banyak membangun transportasi, aksesibilitas ini memang harus digenjot gitu loh. Oke. Jadi supaya LRT, MRT, wah itu benar-benar jadi luar biasa banget dengan kondisi selama jauh dan aksesibilitasnya gampang, nggak ada masalah. Jadi beli rumah aja. Oke. Buat pertanyaan kedua, Pak. Oke, siap. Di titik apa seseorang sebaiknya jangan maksa beli rumah dulu? Oh, bukan beli rumah, Pak. Jangan dulu deh gitu. Pertanyaan dibalik nih, Pak. Oke. Itu berarti balik ke risk management ya. Oke. Kalau menurutku risk management itu ibaratnya jangan sampai cicilan dan termasuk biaya hidup kamu semuanya ya, itu jangan sampai lebih dari 50% lah. Oke. Jadi biaya hidup basic needs, biaya hidup sama cicilan jangan sampai lebih dari 50% dari penghasilan kamu. Itu risk management. Oke. Terus tetap kalau kamu beli sesuatu yang besar, biasakan dapat doa restu dari orang tua. Ya, dari orang tua maksudnya kayak ibaratnya kita ngomong terus kayak mereka menyetujui, mereka merestui, kayak itu sesuatu yang bagus itu akan membuat kita lebih yakin untuk melangkah. Oke. Nah, kalau dibilang dalam kondisi apa yang tidak, menurutku ya satu yang kayak tadi, motivasi sih. Motivasinya harus bener dulu.
Kalau motivasinya salah, Oh iya, ya sebaiknya ya jangan dulu gitu loh. benar. Nah, atau budgetnya kurang, ya jangan dulu gitu loh, Iya. ya kan? Jadi kuncinya sebenarnya konsisten, disiplin, sama give yourself time gitu ya Pak ya. Delayed gratification juga. Iya, delayed gratification juga. Oke oke. Ya semuanya sebenarnya balik ke satu sumber sih, yaitu apa? Belajar. Ya, Belajar. selalu belajar lah. Filosofi padi, Benar. ya, Semakin berisi, semakin merunduk. Oke. Yes. Terima kasih banyak ya Pak Erik sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di podcast Moneti Talk. Yes. Nah, itu apa namanya? Seru sih, seru Pak. I really enjoy talking to you, apalagi buat properti yang rasanya kesannya apa ya? Besar, mahal, Iya, jauh. kayak itu tuh kayak apa ya? Kan ada tuh Pak meme yang kayak orang Gen Z umur 25 udah beli properti, sekarang 25 aja ngisi sampo aja nih Pak pakai air kita Pak. Dia kalau udah akhir bulan nih. Kalau belum gajian sampo nih udah habis kita isi air kita pakai lagi gitu. Ya. Jadi Dengan apa yang tersisa gitu ya. betul. Jadi yang kayak oh ternyata visible, possible banget. Ya. Asalkan satu tadi yang belajar ya Pak ya, apalagi Ya. belajar dengan bukunya Sip. Kapan Punya Rumah. Mungkin dari Pak Erik ada closing statement enggak? Oke. Untuk podcast hari ini. Ya, jadi buat teman-teman ya ini memang saya bahkan kenal orang yang udah umur 50 masih belum punya rumah dan sebenarnya banyak sih. Oke. Ya, udah umur 50 tahun lebih masih belum punya rumah. Nah, ada satu quotes yang bagus dari Meng Tse. Meng Tse itu Mencius. Zaman-zamannya Confucius lah. Meng Tse ini dia katakan seperti ini. Bukan karena kamu tidak bisa, tetapi karena kamu tidak mau melakukannya. Itu dalam banget. Ya, jadi kayak Meng Tse bilang benar. Ya, aku ulang sekali lagi ya. Bukan karena kamu tidak bisa, tapi karena kamu tidak mau melakukannya. Nah, sama. Intinya kita ada niatan dulu apa enggak? Kita mau atau enggak? Nah, makanya penting juga nih. Penting juga punya komunitas yang bagus. Nah, teman-teman welcome. Kita ada komunitas Kapan Punya Rumah ada. Oke. Itu komunitas yang buat ya rumah pertama bisa saling sharing, bisa saling tanya di grup WhatsApp aja. Oke. Teman-teman yang udah beli buku Kapan Punya Rumah bisa gabung. Oke. Ya, jadi kayak kita ada ibaratnya tempat untuk bertanya, untuk Iya. supaya nggak salah langkah, terus atau mesti saling memotivasi dan lain sebagainya gitu. Itu bisa dilakukan. Oke. Siap. Dia asal ya seperti the old saying, when there is a will, there is a way. There is a way, betul sekali. Jadi bukan masalah bisa atau enggak, tapi mau apa enggaknya ya. Betul Pak sekali. Erik. Oke. Thank you banget Pak Erik sudah meluangkan waktunya untuk ngobrol hari ini. Kita banyak banget dapat insight sih. Aku dan tim kayaknya mendengarkan di balik layar ini juga ngangguk-ngangguk dari tadi kayak oh iya ya gitu. Oke, terima kasih juga untuk teman-teman yang semua yang sudah menonton podcast hari ini. Jangan lupa di-subscribe, di-like dan di-komen. Dan juga kami juga berharap teman-teman bisa mengambil banyak banget ilmu dari podcast hari ini dan juga boleh kalau mau tahu lebih lanjut silakan beli buku Kapan Punya Rumah. Saya Benedikta sebagai host kalian pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih.